guys, baik lagi dengan kelompok 4 di sini yaitu dengan Dea, Hadi, Bella, Tegar, Dapa, Cia, dan Dina bakal membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Kita sudah tahu sendiri bahwa di Indonesia ada hak dan kewajiban yang harus seimbang. Tentu kesetaraan hak dan kewajiban beda dari zaman dulu hingga sekarang. Perbedaannya sih terletak pada sistem pengaturannya, di mana dahulu lebih berdasarkan adat dan kebiasaan, sedangkan sekarang diatur secara resmi dalam hukum dan negara. Walaupun demikian, sayangnya masih ada contoh kasus nih yang melanggar hubungan antara hak dan kewajiban. Aduh, miris banget ya. Harmoni hak dan kewajiban warga negara adalah suatu hal yang sangat penting. Harmoni akan tercapai apabila warga negara tidak hanya menuntut haknya, tetapi juga sadar dan aktif melaksanakan kewajibannya. Kita sebagai warga negara mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat. Sedangkan kewajiban ialah suatu hal yang harus dilakukan seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga persatuan dan ikut serta dalam pembelaan negara. Kamu lihat nggak sih berita tentang alumni beasiswa pemerintah yang viral itu? Parah banget nggak sih? Masa udah dikasih negara kesempatan kuliah luar negeri, emang menolak keluarga negara anak sendiri? Yang tentang Risa Septianingkas itu ya? Iya, yang ngomong katanya YouTube saya aja yang WNI, anak-anakku jangan. Waduh, banyak loh yang langsung bereaksi karena dianggap gak mencerminkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Apalagi beliau kan penerima beasiswa dari LPDP, jadi publik merasa ada tanggung jawab moral juga. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Kalau dilihat dari sisi hukum, sebenarnya orang tua bisa nggak sih menentukan kewarganegaraan anak sesuka hati? Gak bisa, Bel. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Indonesia, status kewarganegaraan anak itu nggak bisa ditentukan sepihak. Indonesia kita menganut prinsip ius sanguinis, yang dimana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan. Jadi kalau orang tuanya WNI, tentu anaknya juga WNI. Intinya harus sesuai aturan ada sih. Bahkan Kemenkumham menjelaskan bahwa proses mendapatkan atau melepaskan kewarganegaraan itu ada syarat dan prosedurnya loh. Gak bisa langsung hanya karena keinginan pribadi. Nah, ini nih yang bikin heboh. Kalau anaknya WNI, itu artinya mengabaikan hak anak atas nilai kewarganegaraan dan mengabaikan kewajiban moral penerima beasiswa. Kalau dari sisi pendidikan, beliau kan sudah menerima LPDP, itu hak pendidikan dari negara. Negara kasih fasilitas biar bisa belajar maksimal, lalu setelah hak telah didapat, ada kewajiban moral dan administratif. Kewajibannya itu harus selesai studi, ikut aturan LPDP, dan tentunya balik kontribusi ke Indonesia. Jadi wajar dong publik marah, pas negara udah bantu malah nggak dihargai. Gak heran lah orang-orang lihat ini sebagai contoh nggak seimbangnya hak dan kewajiban. Hak diterima, tanggung jawab malah diabaikan. Intinya beasiswa negara itu nggak cuma soal uang ataupun fasilitas, tapi soal tanggung jawab dan rasa hormat ke bangsa sendiri. Guys, ingat ya, kewarganegaraan itu bukan cuma status administratif, tapi juga bagian dari tanggung jawab dan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi tau gak sih, sebenarnya ada pro dan kontra loh dengan kasus ini. Sebagian dari mereka dia berpikir beliau memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Namun seharusnya dan argumen beliau tersebut dipublikasikan di sosial media yang akhirnya mengundang banyak cibiran. Kalau aku sih tetap say no ya. So, menurut kamu gimana?